teman-teman, selamat bergabung di Kasino Kabar Sini Sono. Mohon maaf kalau hari ini saya tidak kelihatan indah karena saya sedang lemah, letih, lesu alias sedang terkena batuk dan flu. Itu biasanya penyakit habis jalan-jalan, Pak? Enggak juga sih. Iya, lagi seneng adrenalin naik, udah ada drop side. Ya itulah. Ya, jadi mohon maaf kalau saya hadir dalam keadaan begini, tapi biar bagaimanapun saya harus tetap hadir menghibur teman-teman semua dan terutama melayani pertanyaan-pertanyaan seputar tarot dan biasanya dan seperti biasanya bersama dengan Mbak Iin Diva Tarot. Hai. Oke. Oke, Mbak Iin, kita sudah ada 4 orang nih yang nanya. Ya, pertama dari Mas Rian. Dia bertanya, Mbak, akhir-akhir ini situasi lagi sulit. Ya, memang sulit ya, semua lagi sulit. Saya dan keluarga terpaksa harus pindah ke rumah orang tua dalam kurung mertua. Apakah menurut Mbak ini baik dia pindah dengan si mertuanya? Ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa juga. Cuman ya ini kan demi apa ya? Ya demi kebaikan bersama gitu kan. Ya mau nggak mau ikutin aja, nggak apa-apa. Cuma harus apa ya? Jangan, ya namanya kita numpang ya. Ya memang ada hal-hal yang mungkin kurang enak, lebih ke arah kurang bebas kali ya. Jadi karena kan kita harus ngikutin aturan-aturan yang punya rumah. Jadi ya paling itu aja sih. Jadi mesti meredam egonya lah. Ya. Beberapa bulan terakhir ini sih memang agak sedih ya orang-orang ini. Ada beberapa teman-teman gue juga stop kos, pindah kembali ke rumah orang tuanya juga ada. Jadi belum berkeluarga nih ya. Kerja di, misalnya orang tuanya di Jakarta Barat, kerja di Jakarta Selatan, si anaknya temen gue ini, dia terpaksa harus drop kosnya, terus dia harus pindah karena mengingat ke biaya semakin besar. Semakin udah mulai terasa lah, ya kita nggak mau bilang inflasi apa, tapi udah mulai terasa apa-apa naik akibat BBM gitu. Jadi ya ini salah satunya si Rian emang, ya mudah-mudahan semangat ya. Semangat ya, semuanya juga harus tetap semangat. Ya, nggak apa-apa. Anda kan Rian pasti laki-laki, pindah ke rumah mertua perempuan, agak sedih ya. Nggak enak banget itu. Iya, cuma jangan ini semangat, jangan menyerah. Dan nggak apa-apa, kamu mesti pinter-pinter ambil hati mertuamu, jangan sampai dianggap ya kayak mantu nggak guna gitu. Ya. Dan mudah-mudahan kamu nggak cenes. Emang kenapa? Kenapa? Ya tahu sendiri, cenes ya. Kalau mantu laki nggak bisa apa-apa langsung jadi kelihatan ya. Iya. Karena cari-cari juga loh biasanya. Iya, langsung cari-cari alasan, cari-cari keributan, ini kan biasa ya. Apalagi mertua perempuan yang mulutnya. Nah, kedua Mbak, ini dari Lady. Waduh, pertanyaannya agak enak juga ya saya. Mbak In, tahun depan punya anak lagi nggak sih? Itu mah tergantung gimana laki lu ngenjot lu. Nggak bisa bilang dari tarot ya. Tapi gimana Mbak? Bisa dijawab? Coba kita lihat ya. Tahun depan punya anak lagi nggak nih? Ya gimana laki lu lah genjot lu, dan lu nya dong. Kapan mau buka tutupnya? Ya ini sih kayak, ya kalau memang udah sepakat mau, bisa aja. Bisa aja kok dia. Cuman ya itu sih, kayak baik. Nggak tahu sih, mungkin anak sebelumnya kayaknya mungkin masih kecil juga, jadi akan banyak berulah, cemburu lah dia itu. Nah. Itu jadi boleh jadi pertimbangkan juga kalau untuk mau punya anak lagi. Betul. Gitu. Ikutlah program keluarga berencana ala Pak Harto, ya 5 tahun.
Dari kacek anak pertama, anak kedua 5 tahun, anak kedua, ketiga 5 tahun lagi. Biar Dan kasih cukup sayangnya 2 cukup. anak. Nah, betul. Si anak itu kasih sayangnya cukup. Soalnya kalau dia merasa belum cukup kasih sayang ya itu ya suka cemburu. Gue kadang-kadang gini sih, pengen rasanya ya orang Indonesia ini kita impor ke Jepang atau ke Korea nih. Mereka negara ini lagi butuh beranak. Orang Indonesia entah kenapa kayak kucing, demen banget beranak. Gue bingung. Rajin. Saya siapkan ini di Jepang. Iya, rajin beranaknya. Nah ini masalahnya perempuannya, bukan lakinya. Kalau lakinya di sana juga sama aja sih sebenarnya. Cuma masalahnya kan perempuannya. Kalau di apa sebutnya di Jepang sama di Korea tuh beda pemikirannya sama di kita. Kalau di kita tuh kan apa-apa kawin mulu. Aduh mau kawin, nanti gue udah umur segini, anak gue segini lah, inilah, itulah ini. Pengen Mungkin efek dari teman-teman juga. Anaknya udah gede, kapan punya adik? Gitu ya. Banyak orang yang suka nanya-nanya hal-hal kayak gitu sih. Jadi kitanya jadi ke-trigger juga kan. Kok belum nikah juga misalnya? Yang lain udah ada loh. Bodoh amat, rahim-rahim gue. Udah nikah, harusnya gitu kok dong. belum punya anak? Nah, udah punya nikah anak, dong. kok belum punya adik? Nggak habis-habis. Udah punya adik belum punya ini? Mbak, ibu kapan matinya sih? Gituin aja tanya ya. Iya maksudnya gitu. Kadang-kadang pengen banget mendingan kita impor lah ini. Orang-orang Indonesia beberapa nih cewek-ceweknya disuruh tinggal di Jepang sama di Korea. Karena bagus dia menghasilkan anaknya dan semangat dia untuk nikah dan pengen punya anak tuh ketimbang orang Korea sama orang Jepang. Bahkan pemerintahnya pemaksa gitu kayak ayo dong please punya anak please kita udah kekurangan penduduk nih gitu. Lady, kamu lebih baik ke Korea. Bagus. Dia kan udah punya laki, Pak. Ngapain suruh Korea? Ya sama lakinya lah. Jadi warga negara Korea aja. Nah itu juga untuk pemerintah Korea Selatan sama Jepang ya. Kalau butuh penambahan penduduk, bikin free visa, free apa tuh? Jepang katanya udah loh. Visa. Katanya ya. Lu kemarin sempat ngeliat di... Apa nih? Visitor? Iya. Oh iya, dari kemarin iya. Nah, maksud gua gini, apa green card? Oh, green card. Nah, Amerika kan ada tuh undian tuh. Mereka setiap tahun bagi-bagiin green card gratis. Nah, mungkin Korea Selatan sama Jepang ada bagiin lah kira-kira 1.000 visa untuk orang Indonesia. Ya, percayalah, penduduk Anda akan bertambah ya dengan mengambil orang Indonesia. Dan orang Indonesia banyak banget yang menjadi warga negara Anda. Jadi tolonglah ya bikin itu. Kepada duta besar Korea Selatan, duta besar Jepang, bikinlah ini ya program itu untuk orang Indonesia 1.000 orang, kalau perlu 10.000 buat di ini transmigrasi. Dia belum tahu aja Pak, mungkin karena dia ke Jepang, ke Koreanya pas liburan, dia senang-senang aja happy. Nah. Coba ya 3 bulan tinggal di sana. Nah, mungkin mampus. Beda cerita ya. Tapi kalau lihat Rini apa Ical sih ya fine-fine aja, tapi mungkin juga. Senang mereka. Ya nggak tahu ya, mungkin karena memang mereka teman-temannya bagus aja sih. Jadi sebenarnya tinggal di mana ya, bagaimana networking sih ya. Iya. Teman-teman lu mendukung apa enggak. Oke, kita lanjut lagi nih. Dari penanya ketiga dari Mariana, siapa namanya? Iya Mariana. Mbak, aku nggak dengar lagi kabar dari cowok yang aku kenal di Tinder nih. Last kontak seminggu yang lalu. Ada apa ya? Oh ini kayak klien lu nih, si itu. Terus kan nanyanya nggak jelas. Aku nggak dengar lagi kabar dari cowok yang aku kenal di Tinder nih. Last kontak seminggu lalu, kenapa ya? Nah kenapa kamu? Ada salahnya apa? Ya nggak? Kenapa nggak dia aja yang kontak? Ada omongan nggak yang salah yang bikin bete? Kayak saya kemarin, ada omongan salah bikin bete. Wah, itu bete banget sumpah. Dia curhat dia. Curcol. Nggak apa-apa. Emang cowoknya ada yang lain yang lebih menarik kayaknya. Iya. Makanya janganlah terlalu Anda percaya dengan Tinder dan Bumble. Ya, itu dia. Cari lagi, jangan semangat, masih banyak listnya. Jangan semangat. Jangan semangat. Tetap semangat. Tetap semangat. Jangan menyerah. Oke, kita lanjut yang keempat dari siapa nih? Angela. Kak ipar saya jahat banget. Saya harus bagaimana ya? Waduh.
Udah jahatnya kenapa? Gimana ya? Mungkin dia ipar saya, berarti dia kan sudah suami istri dengan si adik yang jahat ini. Atau kakak dong, kan entah dia adik ipar atau kakak ipar nih. Saya harus bagaimana? Kalau logikanya ya harus bagaimana? Jangan tinggal di situ. Ya, jangan tinggal di situ sih. Nah, ini nggak jelas juga, kamu nggak cerita kamu tinggal di situ sama dia apa enggak. Jahatnya kenapa? Apa cuma ngomong doang? Apa tiba-tiba dia lewat selengkat gitu kan? Nah, enggak kayak sinetron itu. Gitu. Itu kan jahat juga. Kamu dasar adik ipar bodoh. Saya harus gimana? Nah, bisa nggak tuh dilihat? Saya harus bagaimana? Wah, melawan. Kalau di sini sih apa ya? Entahlah, dia di sini lebih ke arah kayak keuangan ya. Entahlah, mungkin dia kan sekarang berarti masih apakah tinggal bareng apa gimana ya? Nggak ada keterangan. Nggak ada keterangan. Jadi kalau misalnya tinggal bareng, ya apa ya? Ya kasih kontribusi lah ya. Di rumah itu gitu, supaya mungkin dia agak melunak gitu kan, uang bisa melunakkan hati seseorang gitu kan. Terus kalau misalnya nggak tinggal bareng, ya apa ya, ya yang jahat-jahat itu dibaik-baikin lah, ya itu sama lagi baliknya, kasih apalah, hadiah kayak apa, kalau kasih oleh-oleh kalau pergi-pergi atau apa, ya gitu-gitu aja, jaga hubungan baik, jangan yang kalau jahat itu malah dijauhin, makin seneng dia, makin kenceng kayaknya kan. Kalau ada resep, maaf. Ada resep dari Eyang Jaya, guru kami seperti ini katanya. Mas, kalau ada orang yang jahat sama kita, kita doain. Kita ampunin, kita maafin. Kita kirimlah ke semesta, kita ampunin, kita maafin. Niscaya orang ini akan mendapat balasan lah gitu. Tapi lu mesti bener-bener ikhlas gitu, jangan lu maafin, lu ampunin, lu giniin, lu doain, tapi lu kayak sengaja gitu kayak, gue gini aja nih supaya Tuhan kan ini, Tuhan tahu isi hati kita. Ya jadi kalau memang lu mesti bener-bener ikhlas, tulus memaafkan dia, bahwa oke, Tuhan aku maafin orang ini, aku ya udahlah gitu. Nanti katanya baru akan orang itu mendapatkan seperti teguran lah dari Tuhan. Dapat hidayahnya. Dapat hidayah, itu ya kalimat yang benar. Dapat hidayah. Ya, itu dia. Nah, jadi cobalah Angela resep itu tadi. Oke? Boleh coba itu. Oke. Nah, sekarang ini sudah tanggal berapa sekarang? 28 ya? Kamis 27 kan? Ya. 28. Video ini akan tayang hari Sabtu 29. Dan kita sebentar lagi menyambut yang namanya Halloween. Halloween kata si bartender saya, kita menyapa orang namanya Windy. Halloween. Ya. Agak garing juga ya joknya itu. Halloween ini kan sebenarnya dari kata All Hallow Eve ya, artinya the night of the dead. Nah, yang setahu Mbak In apa nih tentang Halloween ini? Ya, ini kan kayak apa ya, perayaan, bukan perayaan sih, mungkin penghormatan kali ya. Konon di zaman-zaman mungkin masih. Jangan dibalik. Oke, jadi di zaman mungkin ini kayak pestanya pagan lah, perayaannya pagan. Pagan apa nih? Pagan. Kaum pagan. Yep. Oh. Jadi katanya kalau pas malam itu tanggal 31 itu, katanya sih dunia kita dan dunia mereka yang sudah nggak ada itu terbuka pintunya. Oke. Jadi pada datang, makanya kita tuh dan kebetulan juga bertepatan sama kayak apa sih, autumn ya, musim gugur. Iya, musim gugur. Festival musim gugur. Plus katanya sih biasanya kalau di akhir musim gugur itu kan panen. Jadi udah itu
Makanya kenapa ada si Jack O'Lantern itu kan abis panen. Oh, yang taruh labu pajang-pajang, dibikin-bikin itu. Pajang-pajang. Untuk menghormati mereka, terus mereka juga ada sesajian juga, pada berkumpul. Oh, jadi ini sebenarnya hari untuk salah satunya adalah hari hari untuk orang meninggal dan juga hari untuk perayaan bersyukur atas panen. Panen, gitu. iya. Oh. Gitu. Terutama panen labu ini. Ya mungkin kalau dulu banyaknya labu kali ya. Mungkin kalau di Indonesia jadinya panen beras kali. Oh, Jadi beras iya, iya, dipajang-pajang. Masuk akal. Masuk akal. Ya benar juga sih, maksudnya memang gua nggak sampai tahu itu ya ada apa pesta musim gugur dan juga perayaan panen itu. Kalau di yang gua tahu kenapa katanya harus memasang si labu ini disebut Jack O'Lantern ini adalah untuk menghalau energi-energi yang buruk. Gitu. Jadi kalau makanya kenapa mereka berdandan ala-ala monster. Biar nyaru. Biar nyaru satu, kedua supaya setan lain nggak akan ganggu gitu. Jadi kayak ternyata lu lebih serem, mereka pergi gitu takut. Makanya kenapa dihiaslah dengan Jack O'Lantern ini karena Jack O'Lantern itu cukup berbahaya ya, salah satu demon yang berbahaya gitu karena dia matanya bercahaya lah apa kayak gitu-gitu. Makanya dibikinlah tiru-tiruannya itu gitu. Nah, selain di luar negeri ini kan pesta ini kan dirayakan oleh orang Kaukasia ya, orang Eropa ya. Nah, orang Asia juga merayakan sebenarnya. Ada yang benar-benar merayakan Halloween ikut-ikutan lah, bukan benar-benar ikut-ikutan ada, terutama orang Jepang. Ya enggak. Di Shibuya ini sering malam ini adalah malam terparah, malam Halloween. Mereka mabok, bikin kerusuhan, terus ngejambret, copet, nodong, balikin mobil. Perayaannya begitu ya? Iya. Jadi setiap tahun itu selalu kejadian. Makanya pemerintah Jepang selalu mengeluarkan peraturan-peraturan baru ketika malam Halloween, di khusus Jepang ya. Nah, tahun ini mereka lebih ketat lagi, terutama soal minuman keras. Ternyata mereka mabui, cuy. Dia mabok, dia berani. Orang Jepang. Jadi mereka pakai baju Joker atau pakai baju monster apa di dalam MRT mereka nodong gitu. Sambil kan mukanya nggak kelihatan juga siapa kan? Mereka nodong, minta duit apa segala macam segala untuk beli minuman. Nah, kembali ke Asia, kalau di Asia ini kan identiknya dengan yang kita orang Chinese ya. Orang Chinese itu ada namanya Chit Gue atau bulan 7. Bulan 7 adalah bulan di mana dalam hitungan Cina bulan 7 ya, bukan berarti Juli ya. Karena dia selalu beda-beda setiap tahun. Di bulan 7 ini konon katanya pintu neraka dibuka atau pintu alam roh dibuka sehingga para leluhur dan juga plus setan-setan penasaran yang matinya penasaran, korban tabrakan, gantung diri, pembunuhan mereka hadir di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah orang yang mereka sayang di bulan 7. Ini mirip sama yang pagan ini. Masih Halloween benar mirip itu seperti itu. Terbuka kan pintu alam lainnya ya. Makanya kalau kita nonton sebenarnya kan kalau All Hallows Eve ini kan bagus kalau di Meksiko ya. Filmnya Disney tuh, Coco kan bagus tuh. Bener-bener gue pernah ngeliat di dokumenternya si National Geographic tuh sampai mereka tuh kumpul di kuburan kakek neneknya atau papanya siapalah keluarganya yang meninggal lah, mereka nyanyi terus mereka dancing gitu ya. Mereka dancing, rame, makan kayak seru gitu loh. Gue seru banget sih, gue pengen banget Halloween tuh ada di Meksiko gitu loh, itu seru banget kayak bulan 7 loh. bulan 7 mah bulan itu mah Cina, nggak Meksiko. Iya sama aja beda kan. Dong. Bikin ala-ala seperti itu bisa kan? Enggak, aneh sih aneh. Kan momennya sama. Jadi sebenarnya gini ya, bulan 7 ini ada sebenarnya ya. Kenapa kalau gua agak sedikit bertentangan dengan beberapa Chinese yang lain, Tionghoa yang lain adalah mereka menganggap bulan 7 bisa sembahyang leluhur. Gua bilang bulan 7 itu lu bukan harus ikut sembahyang leluhur, enggak. Leluhur sembahyang cengbeng. Bulan 7 menurut gua itu adalah bulan lu
bersedekah. Gitu loh. Lu sembayang oke, tapi sembayangnya nggak semewah cengbeng gitu. Lu ya berbuat kebaikan aja buat leluhur sama buat roh-roh yang menderita atau leluhur lu yang hidupnya menderita, dalam artian matinya, maaf, bukan hidupnya. Iya, betul. Matinya betul. menderita, yang dibunuh di perang, mungkin ada yang dibunuh secara gimana, ada yang bunuh diri, ada yang kecelakaan apa. Kalau sakit masuk nggak? Enggak sih kalau. Nggak masuk. Sakit nggak, kecuali kena pandemik ya, macam mungkin kayak cacar kolera waktu zaman itu gitu, yang the dark age, ya mungkin bisa. Jadi sakit bukan dalam keadaan meninggal, sakit yang dikelilingi keluarga yang bahagia, bukan gitu, yang sakit tapi nggak ada siapa-siapa, yang di pinggir jalan nggak bisa makan, nah itu kan dia menderita. Nah itu matinya pasti penasaran. Gue pernah dengar ini juga nih soalnya. Jadi sembayangnya itu tanggal bulan 7 itu ya untuk mereka yang seperti itu. Kita kalau nggak salah mungkin mama mertua gue pernah cerita kayak gitu. Kita kan nggak ada keluarga yang kecelakaan atau menderita atau gimana, gitu. Jadi nggak usah gitu. Ya, tapi kan kita nggak tahu leluhur kita. Iya Yang dulu banget kita nggak tahu ceritanya. Nah itu dia makanya kenapa cheat gue ini harus tetap dilestarikan seperti Halloween ini, karena konon adalah di sini saatnya bagi yang korban-korban itu menuntut balas dendam itu di cheat gue. Sekalian itu juga. Jadi plus nomor 2-nya adalah hati-hati yang berbuat jahat, yang pernah membunuh, pernah menfitnah. Orang ini yang Anda fitnah akhirnya mati, Anda membuli, yang bully ini orangnya mati. Nah, bulan 7 adalah bulan pembalasan. Makanya kenapa Raja Neraka konon katanya mengizinkan roh-roh ini untuk, ya lu mau balas dendam ya di bulan ini. Gitu. Dan lu yang keluarganya menderita, keluarganya yang lu mati menderita, keluarga lu mau ngasih makan, nah ya lu terima makanan. Makanya menurut gua sekali lagi tadi, apabila leluhur lu meninggalnya secara baik, bulan 7 lu tidak perlu sebenarnya. Cuma ya kalau tetap mau memelihara tradisi ini dengan sembahyang mengingat leluhur ya oke sih, nggak apa-apa. Cuma jangan disamakan cheat gue, konsepnya ya, jangan disamakan cheat gue ini dengan cengbeng, itu aja. Kalau gue gitu. Nah, kalau kita bicara Asia, Cina tadi, Indonesia ada nggak sih Kak? Gitu. Indonesia. Halloweennya Indonesia. Indonesia. Iya. Apa ya? Entah Kita lah. coba mundur dikit ke Jawa. Suro. Malam satu suro. Ya itu dia. Malam satu suro adalah malam konon konsepnya sebenarnya sama dengan Halloween dan cheat gue. Ya. Sebenarnya ya. Jadi malam itu di mana hari pesta tahun barunya para demit atau gaib-gaib lah, atau para roh-roh suci leluhur juga ada di hari itulah gitu. Jadi pokoknya alam-alam gaib di malam satu suro itu pestanya. Kan juga kan memang malam tahun baru kan. Malam tahun baru Jawa dan malam tahun baru Islam juga ya kalau nggak salah ya gitu. Nah kalau apakah sama dengan Jembatan Kliwon? Jelas beda. Beda. Makanya kalau dari sisi agama, satu suro itu orang-orang pada ngaji, mendoakan, saling mendoakan leluhur juga. Iya, gitu. Nah kalau yang kejawennya ya udah bikin sesajian gitu, lebih gitu, sesajiannya lebih ke bumi, ke laut, lebih ke alam lah ya. Nah terus kalau nyokap gue, dia suka bikin bubur suro. Apa itu bubur suro? Ya bubur tapi memang dibikinnya dalam rangka suro. Biasanya sih tanggal 10 suro justru. Apa istimewa si bubur itu? Nggak ada sama nasi. Mengantarkan si roh-roh ini pulang katanya. Oh. Begitu katanya. Dari bahan apa bikinnya? Seru juga ya, sih. bubur biasa aja, bubur biasa. Cuman dia kayak apa ya? Bubur sum-sum gitu? Enggak, bubur nasi, bubur beras. Oh. Bubur nasi, terus ada ya lauk pauknya seperti pas lebaran aja gitu. Oh, cuma disediain terus doa, terus kita makan sama-sama gitu. Tapi kalau nyokap sih mungkin karena udah lebih modern ya, jadi nggak ada doa-doaan, ya udah doa masing-masing aja. Yang penting ini kayak momentumnya udah bikin bubur suro aja, gitu. Jadi kayak ya udah bikin aja. Jadi untuk ritualnya seperti apa sendiri udah enggak sih. Bikin bubur aja. Cuman ya memang bukan kayak bubur ayam yang di
biasa ya bubur Iya, Cirebon iya. atau apa gitu. Jadi lauk-lauknya ini seperti makanan pas lebaran Oh keren loh. gitu, tapi bubur. Tapi dibikinnya pas satu suro itu. Tanggal 10-nya kalau nyokap. Oh tanggal 10. Oke, mantep. Katanya sih buat itu mengantar supaya yang udah pada kesini ya udah pulang. Oh iya, kenapa tanggal 10-nya gitu kan mengantar balik. Iya. Oke. Nah, apalagi yang seputar Halloween yang kita bisa share ke teman-teman? Apa ya? Cuma kalau gue perhatiin ya, Halloween sekarang yang modern ini dia udah nggak main hantu-hantuan, Pak. Apa tuh? Jadinya lebih kayak cosplay. Oh Jadi iya, superhero ya kan. kadang-kadang. Soalnya katanya yang hantu-hantu itu udah old school banget gitu. Iya, udah iya. kuno banget. Jadi sekarang ya udah superhero. Iya Jadi sih. memang udah jadi lebih apa ya, udah meninggalkan Lebih modern. udah meninggalkan makna dari Ya, yang sebelumnya itu. Bener-bener. Padahal kan Gitu. di dalam tradisi Halloween ini kan, ya tadi kan kita bendanan yang serem supaya kita menghalau hantu-hantu jahat kan Iya. gitu. Sekarang jadi menghalau superhero dong berarti. Iya. Masa setan ngeliat superhero mereka bingung. Apaan ini lucu begini ya? Gue makan dulu ya. Padahal apa ya, esensinya kan udah keluar, Iya, kan? Udah keluar banget esensinya kan. udah nggak ada, kan? Esensinya udah nggak ada gitu loh. Iya. Oke lah kalau begitu. Kalau nggak ada yang kita bisa tambahkan lagi di Halloween ini, kita ucapin selamat Halloween ya buat teman-teman. Dan kalau misalnya ada yang seru-seru di acara Halloween kalian, boleh share-share ke kita juga ya di apa ya sebutnya. Mungkin bisa langsung tag di bisa tag di TikTok saya. Ya di Bang Pelik @Casino Podcast bisa di tag misalnya kalian ada pernah bikin acara pas hari itu kalian bikin acara atau kostum kalian yang serem, yang bagus apa segala macam, bisa kalian tag saya di Bang Pelik @Casino Podcast itu. Kalau yang paling keren kostumnya, nah ini, yang paling keren kostumnya dan make up-nya akan kami undang datang ke Casino Podcast. Kita ngobrol di sini ya, seru ya. Boleh. Karena saya senang banget sama konten kreator yang bisa make up begitu yang bagus gitu. Sebenarnya sih tema kita hari Halloween ini kita ada satu orang kita mengundang namanya Maira. Okay. Maira salah satu make up artis yang keren banget untuk bikin make up gitu ya. Karakternya jago banget. Cuma sayangnya efek-efek gitu ya. Iya, sayangnya dia nggak bisa datang hari ini. Mudah-mudahan next kita bisa undang dia ke sini, kita join ya barengnya. Oke, kalau gitu, terima kasih. Itu juga yang mau cerita-cerita mungkin cerita-cerita horor-horor. Kalau punya pengalaman seperti yang kemarin itu kan boleh juga tuh. Boleh share juga ya di apa sebutnya tag saya juga boleh di TikTok. Kalau misalnya kalian nggak bisa cerita di TikTok, bisa cerita di kolom komentar juga boleh. Ya cerita-cerita Halloween. Ya oke, kalau gitu saya rasa cukup sekian ya. Tapi let's say sama lagi tadi, sorry saya lupa. Ada pertanyaan tarot. Tarot silakan ketik juga di komentar atau langsung ke channelnya Instagramnya Mbak In, bisa DM tanya. Nanti akan dijawab di sini. Oke, thank you banget In hari ini. Sampai jumpa lagi di edisi berikutnya. Selamat Halloween, Mbak. なんか全部大丈夫じゃなかったもう言葉避けつな美容系は世界の終わりまで We are